Shalom saudaraku yang berbahagia, bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema fokus pada tujuan. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang berbahagia, Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6, demikian sabda Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dan perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jika Anda tidak pernah tahu akan pergi kemana, Anda pasti tersesat dan mengalami kebingungan. Tujuan begitu penting dalam semua perjalanan, apalagi dalam perjalanan hidup. Karena itu fokus pada tujuan membuat kita tidak salah arah. Saudaraku yang berbahagia, tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan kerajaan Allah. Tujuan yang jelas sehingga Ia mengutus ke-12 murid-Nya untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk itu Yesus memperlengkapi para murid dengan kuasa mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit. Yesus memperingatkan mereka supaya fokus pada tujuan. Tuhan Yesus memberikan kuasa dan tidak memusingkan bekal makanan. Mereka tidak memusingkan uang dan tidak memusingkan pakaian ataupun respon serta tanggapan miring orang lain. Oleh karena itu para murid pergi melaksanakan perintah Yesus. Saudaraku yang berbahagia, Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan khusus. Hanya Dia yang mengetahuinya dengan pasti. Tugas kita adalah peka mendengar suaranya agar mengetahui dan merespon tujuan hidup kita. Sesudah menemukan tujuan, maka harus fokus dan menghindari hal-hal yang bisa memudarkan tujuan hidup kita. Saudaraku yang berbahagia, kita perlu waspada agar tidak terlena oleh karena sanjungan yang bisa mengalihkan orientasi hidup kita. Karena fokus sesungguhnya adalah menjadi terang Injil. Saudaraku yang berbahagia, mengabdi secara total pada tujuan Tuhan yang menciptakan kita lewat berbagai profesi harus tetap fokus pada Injil Kerajaan Allah. Tugas ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik lewat perkataan, perbuatan, dan cara hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, tolonglah kami agar tetap fokus pada tujuan hidup yang Engkau nyatakan.
Jauhkan kami dari nafsu yang mengalihkan fokus kami daripadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.